5 pelajaran dari hasil imbang Timnas Indonesia U17 versus Ekuador U17. Asli PR-nya banyak banget. Dan dari segi permainan sangat mengkhawatirkan. Saya tidak menyangka bahwa Indonesia akan bermain seperti ini karena di konten preview yang saya buat, kan saya jelaskan setelah menjalani pemusatan latihan di Jerman yang saya harapkan chemistry di antara para pemain akan baik. Tapi saya tidak melihat ada chemistry di antara para pemain. Pertama, kelihatan anak-anak sangat gugup. Ya, untuk bertanding banyak kesalahan-kesalahan fundamental yang terjadi, kontrol yang kurang bagus, passing yang juga masih terlihat sekali ini tidak berjalan sesuai dengan harapan, ya. Apalagi kalau kita bicara dengan stamina, fisik. Di babak pertama mungkin oke, ya. Tetapi kelihatan ketika memulai babak kedua ini hancur. Ya. Timnas Indonesia U17 memetik hasil positif di pertandingan pertama grup A Piala Dunia U17 2023. Namun ada beberapa hal yang perlu jadi catatan untuk anak asuh Bima Sakti tersebut. Jumat 10 November 2023, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya jadi saksi sejarah sebuah kejadian penting dalam sepak bola Indonesia. Stadion ini menggelar pertandingan antara Timnas Indonesia U17 menghadapi Timnas Ekuador U17 di Piala Dunia U17 2023. Di pertandingan ini, Timnas Indonesia yang kurang diunggulkan berhasil mencetak gol terlebih dahulu. Namun beberapa menit berselang, Ekuador berhasil menyamakan kedudukan melalui Allen Albando. Hasil imbang ini tergolong hasil yang bagus, namun ada beberapa catatan untuk pasukan Garuda Asia terkait pertandingan ini. Pelajaran pertama dari laga melawan Ekuador ini adalah pertahanan Timnas Indonesia bisa dikatakan nano-nano. Kenapa demikian? Di satu sisi, bek tengah Timnas Indonesia U17 bermain dengan bagus, khususnya sang kapten Iqbal Wijangge yang betul-betul tampil solid di jantung pertahanan Indonesia. Namun di sisi lain, dua bek sayap Indonesia tidak berfungsi dengan baik. Bisa kita lihat sepanjang pertandingan, kedua sayap Ekuador menjadi sumber malapetaka bagi barisan pertahanan skuad Garuda. Jadi, hal ini perlu segera diperbaiki dari Bima Sakti. Aspek kedua yang jadi sorotan di pertandingan ini adalah kekuatan fisik dan stamina Timnas Indonesia U17 yang terlihat kurang oke. Mulai awal babak kedua, fisik Timnas Indonesia terlihat lemah sekali dalam duel-duel fisik. Sehingga sedikit saja duel fisik beberapa pasukan Garuda Asia langsung sempoyongan. Di sekitar menit ke-60-an, para pemain khususnya penyerang Indonesia juga terlihat kehilangan tenaga. Alhasil, ketika mendapatkan kesempatan melakukan serangan balik, mereka terlihat kecapean dan eksekusi serangan balik jadi kurang maksimal. Di pertandingan ini, terutama di babak pertama, para pemain Timnas Indonesia terlihat seperti mengalami demam panggung. Di awal babak pertama, ada banyak miskomunikasi antar lini pemain Indonesia. Alhasil, ada beberapa momen di mana mereka membuat blunder yang untung saja tidak dimaksimalkan oleh pemain Ekuador. Sebenarnya demam panggung ini bisa dimaklumi karena beban Timnas Indonesia U17 terlebih saat bermain di depan puluhan ribu pendukung di Stadion GBT sangat besar. Semoga seiring berjalannya waktu, para pemain tidak demam panggung lagi dan bisa tampil dengan performa yang maksimal. Keberhasilan Timnas Indonesia U17 mengimbangi Ekuador di laga ini tidak terlepas dari performa cemerlang Ikram Al-Ghifari. Di laga ini, Timnas Indonesia cukup keteteran untuk membendung serangan Ekuador. Bisa dilihat sepanjang laga ini, Ekuador melepaskan 18 tembakan di mana 6 diantaranya tepat sasaran. Dari 6 tembakan tepat sasaran di laga ini, hanya 1 yang berhasil dikonversi menjadi gol karena 5 tembakan lainnya berhasil digagalkan oleh Ikram. Jadi, sang kiper layak dapat kredit lebih untuk laga ini. Pelajaran terakhir dari laga ini adalah Timnas Indonesia U17 meraih 1 poin yang sangat berharga di laga ini. Seperti yang sudah diketahui, Timnas Indonesia U17 ditarget untuk lolos ke babak 16 besar oleh PSSI. Sementara di grup ini, Timnas Indonesia U17 hanya unggulan ketiga setelah Maroko dan Ekuador. Bisa mencuri poin melawan Ekuador ini memperbesar kelolosan Indonesia entah sebagai juara grup atau runner-up. Selain itu, tambahan poin ini juga memperbesar kans Indonesia untuk lolos sebagai peringkat ketiga terbaik.